Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pirna Lestiani, NIM C20882090003. Nah, di sini saya akan menyampaikan pengetahuan saya mengenai aliran filsafat materialisme. Langsung saja ya. Nah, aliran materialisme merupakan suatu paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. Pada dasarnya, semua hal terdiri atas materi dan semua fenomena adalah hasil interaksi material. Materi adalah satu-satunya substansi. Sebagai teori, materialisme termasuk paham ontologi monistik, akan tetapi materialisme berbeda dengan teori ontologis yang didasarkan pada dualisme atau pluralisme. Nah, dalam pemberian penjelasan tunggal tentang realitas, materialisme ini berseberangan dengan idealisme, di mana materialisme ini berasal dari kata materi dan isme kan. Materi adalah artinya bahan atau sesuatu yang nampak. Aliran materialisme berisikan ajaran tentang kebendaan yang merupakan sumber dari segalanya. Aliran materialisme ini suatu aliran filsafat yang mengakui keadaan dengan kebendaan, di mana benda merupakan sumber segalanya. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya bahwa aliran materialisme ini yang mempercayai suatu yang memang ada atau fakta sudah jelas itu yang seperti tadi merupakan benda atau yang tampak itu, mereka itu mempercayainya yang seperti itu. Mereka cenderung tidak percaya seperti halnya ruh yang seperti itu tuh, mereka tidak percaya adanya Tuhan seperti itu. Nah, lanjut. Nah, materialisme ini tidak mengakui sesuatu yang non material seperti yang tadi saya sebutkan, di mana mereka itu tidak percaya roh, hantu, setan, dan malaikat. Bahkan Tuhan pun mereka tidak percaya, atau dunia adikodrati. Nah, realitas satu-satunya menurut mereka itu ya materi, dan segala sesuatu merupakan manifestasi dari aktivitas materi itu sendiri. Materi dan aktivitasnya itu bersifat abadi, tidak ada penggerak pertama atau sebab pertama, tidak ada kehidupan, tidak ada pikiran yang kekal, semua gejala berubah-ubah, akhirnya melampaui eksistensi yang kembali lagi ke dasar materi primordial atau pandangan hidup berdasarkan ikatan tradisi, adat istiadat, dan nilai budaya lokal. Bisa juga diartikan sebagai keterikatan kepada asal-usul suku, keturunan, ras, dan agama. Adapun abadi dalam suatu peralihan wujud yang abadi dari materi. Lanjut. Di sini ada tokoh-tokoh yang terdapat dalam aliran materialisme. Yang pertama ada Ludwig Andreas Feuerbach. Nah, beliau ini merupakan suatu ahli metafisika. Dia adalah murid dari Hegel, namun dia tidak terlalu setuju dengan pemikiran gurunya tersebut, di mana menurut beliau ini materialisme itu suatu etika yang humanitis dan suatu epistemologi yang menjunjung tinggi pengenalan indrawi. Beliau ini ingin mengganti idealisme gurunya dengan materialisme. Ia berpendapat bahwa mana mungkin roh yang tidak nyata dijadikan sebagai acuan, dan yang benar dan mutlak itu adalah menurut Ludwig ini materi dan manusia, karena materi dan manusia sudah benar adanya. Jadi Ludwig ini tidak percaya pada Tuhan, pada roh yang memang tidak nampak oleh mata. Yang beliau percayai ya materi dan manusianya yang memang ada tampaknya. Itu menurut pandangan beliau. Lanjut, yang kedua ada Demokritos. Beliau ini merupakan pelopor pandangan materialisme klasik yang disebut juga dengan atomisme. Ia adalah murid dari Leo Kipas. Ia mengembangkan pemikiran tentang atom atau suatu yang begitu kecil sampai ya tidak terlihat oleh mata kita atau terlihat dengan indera. Demokritos ini menulis tentang astronomi, alam, sastra, etika, dan lain-lain. Nah, menurutnya itu atom itu suatu benda yang hidup dan tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia. Nah, jadi kembali lagi ke awal, di mana di sini kan Demokritos ini menyebutkan bahwa atom itu sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh panca indera, harus dengan benda seperti mikroskop yang seperti itu kan. Di penelitian seperti
dalam penelitian yang seperti itu tuh memang harus ada alat yang membantu kita. Nah, itu sangkut pautnya terhadap benda itu untuk meneliti sesuatu yang kecil yang tidak bisa dilihat oleh panca indera. Lanjut, ada Karl Marx. Beliau ini lahir di Trier, Jerman tahun 1818. Ayahnya merupakan seorang Yahudi dan pengacara yang cukup berada, dan ia masuk Protestan ketika Marx berusia 6 tahun. Setelah dewasa, Marx melanjutkan studinya ke Universitas di Bonn, kemudian di Berlin. Nah, dasar filsafat Marx adalah bahwa setiap zaman sistem produksi merupakan hal yang fundamental. Yang menjadi persoalan bukan cita-cita politik atau ideologi yang berlebihan, melainkan suatu sistem produksi. Sejarah merupakan suatu perjuangan kelas yang tertindas melawan kelas yang berkuasa. Pada waktu itu, Eropa disebut kelas burjuis. Pada puncaknya dari sejarah ialah suatu masyarakat yang tidak berkelas, yaitu menurut Marx adalah masyarakat komunis. Lanjut, di sini ada Thomas Hobbes. Menurut Thomas, materialisme menyangkal adanya jiwa atau roh. Nah, beliau juga tidak percaya terhadap ruh setan yang seperti itu. Lanjut, karena keduanya itu hanyalah pancaran dari materi. Dapat dikatakan juga bahwa materialisme menyangkal adanya ruang mutlak lepas dari barang-barang material. Nah, jadi menurut beliau ini jiwa atau roh atau Tuhan atau yang seperti itu tuh maksudnya ke pancaran dari materi, dari yang materi yang memang ada, fakta, bahan-bahan yang sudah ada dicari oleh manusia seperti itu. Jadi beliau tidak meyakini adanya sesungguhnya adanya jiwa atau roh atau Tuhan itu. Lanjut, adapun kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh aliran materialisme ini, yang pertama kelebihan ya. Di antaranya ada satu, menganggap materi itu berada di atas segala-galanya. Kedua, teori-teorinya jelas berdasarkan teori pada umumnya. Ketiga, isi pendidikan mencakup pengetahuan yang dapat dipercaya. 4. Teori-teorinya jelas berdasarkan teori-teori pengetahuan yang sudah umum. 5. Isi pendidikan mencakup pengetahuan yang dapat dipercaya atau handal dan di organisasi selalu berhubungan dengan sasaran perilaku. Yang keenam, yang terakhir, semua pelajaran dihasilkan dengan kondisionisasi pelajaran berprogram dan kompetensi. Jadi kelebihannya itu dari si aliran materialisme ini, segala yang misalkan yang berhubungan dengan pendidikan, materi-materi ataupun bahan-bahan pengajaran itu memang sudah ada atau fakta atau terorganisir, terkondisi adanya dan bisa dipercaya untuk pengetahuan murid-murid atau dari guru diberikan kepada murid-murid atau untuk murid-murid juga telaahi, memang sudah benar ya, sudah bisa dipercaya untuk kelebihannya. Nah, lanjut, adapun kekurangannya atau kelemahannya, yang satu, memandang sesuatu itu bukan dari keseluruhannya, tidak dari saling hubungannya, tetapi dipandang sesuatu yang berdiri sendiri lah. Yang kedua, melihat segala sesuatu itu tidak dari geraknya, melainkan sebagai yang diam, mati dan tidak berubah-ubah. Ketiga, dalam dunia pendidikan, aliran ini hanya berpusat pada guru, tidak memberikan kebebasan kepada siswa. Nah, di mana guru itu yang memiliki kunci utama gitu dalam proses pendidikan di kelas gitu, di sekolah, di mana guru itu mengukur kualitas dan karakter hasil belajar siswa, sedangkan siswa ya tidak memiliki kebebasan yang cukup gitu, di mana perilaku atau kekuatan dari luar pelajaran sudah dirancang. Jadi siswa ya cuma mengikuti, intinya siswa hanya mengikuti yang sudah direncanakan lah oleh guru gitu. Nah, yang terakhir ada di kelas, anak didik itu hanya disodori setumpuk pengetahuan material, baik dalam buku-buku, teks maupun proses belajar mengajar. Yang terjadi adalah proses pengayaan pengetahuan kognitif tanpa upaya internalisasi nilai. Akibatnya terjadi kesenjangan yang jauh antara apa yang diajarkan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari anak didik. Kehidupan sehari-hari anak didik. Nah, pendidikan agama menjadi tumpul, tidak mampu mengubah sikap-sikap perilaku mereka. Jadi disimpulkan di mana siswa itu tidak memiliki kebebasan yang terlalu besar gitu. Jadi mereka tetap mengikuti apa yang diperintahkan guru,
sistem belajar yang memang sudah dirancang, misalkan sudah disusun, mereka hanya bisa mengikuti itu, jadi tidak memiliki suatu kebebasan yang terlalu besar gitu. Seperti itu, di kuncinya itu ada di gurunya sendiri. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kesalahan, entah itu dalam penulisan atau penyampaian saya. Semoga bermanfaat ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.